Assalamualaikum sahabat Masa Prima, gimana kabarnya? Pastikan dalam kondisi yang terbaik selalu. Kembali lagi bersama saya Kak Bejo dalam program MP First Learning. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas tuntas dan menganalisa soal yang sering muncul di pengetahuan kuantitatif TPS UTBK. Oke. Soal yang sering muncul itu seperti apa? Kita langsung ke soalnya aja ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, saya bacakan soalnya dulu. Misalkan P, Q, dan R menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan P kuadrat, Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 94. Berapakah nilai Q? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Di sini kalau kita menemukan soal yang seperti ini dalam tes TPS atau persamaan kuantitatif kayak gitu ya, itu kita fokuskan yang ditanyakan dulu. Di sini yang ditanyakan adalah nilai H-nya. Berarti yang targetnya kan berarti H-nya berapa gitu ya. Oke, di sini ada dikasih pernyataan 1 dan 2, yaitu satunya dia ngomong P plus Q sama dengan 12. Dengan 2 itu Q kali R sama dengan 18. Apakah dari dua pernyataan ini bisa menjawab bahwa nilai Q-nya itu berapa kayak gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kita tulis dulu soalnya. Di sini ada P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 94. Ingat di awal bahwa kita yang ditargetkan adalah nilai Q-nya. Oke. Logikanya kalau kita nyari nilai Q-nya berarti kita harus tahu nilai P-nya dong Kak. Misalkan gitu ya. P-nya berapa gitu, sama R-nya berapa. Kalau P sama R ketemu berarti otomatis Q-nya juga pasti ketemu, gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan P-nya ketemu, terus R-nya juga ketemu, maka akan menghasilkan kedua ini menghasilkan Q yang ketemu nilainya. Oke. Ya. Paham? Kayak gitu ya. Sip. Soal-soal kayak gini ada enaknya guys. Enaknya itu adalah ketika kalian ditanyakan nilai Q-nya, kalian nggak harus ketemu Q-nya berapa, konkretnya nilainya berapa kayak gitu. Soalnya di sini opsi jawabannya adalah cuma menyarankan bahwa pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, atau pernyataan 2 saja cukup atau tidak cukup kayak gitu. Jadi kita tidak harus mencari nilai Q-nya berapa, nilai misalkan Q-nya 1, Q-nya 2 gitu, nggak usah. Oke? Nah, di sini pokok targetnya Q ya, diingat-ingat. Di sini kita punya nomor 1, P plus Q sama dengan 12. Oke. Kalau misalkan kita cuma P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat terus ditambahi P plus Q sama dengan 12, apakah kita dari dua pernyataan ini apakah kita bisa menjawab nilai Q-nya? Yang jelas tidak bisa. Karena apa? Karena kita nggak butuh R-nya juga belum ada gitu loh. Kalau kita cuma modalnya cuma P plus Q sama dengan 12, maka satu saja itu tidak cukup. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya 2, kalau misalkan sama pernyataan kedua, P ada soal ya, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 94, ketambahan pernyataan kedua QR sama dengan 18. Apakah dengan dua pernyataan ini kita bisa menjawab nilai Q-nya berapa? Dikira-kira aja gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jelas tidak, soalnya nanti kita nggak bisa dapat nilai P-nya kalau cuma dua pernyataan ini ya. Oke. Nah, akhirnya otomatis yang A sama B itu jelas salah jawabannya. Oke. Jadi kita langsung pakai dua-duanya coba ya gitu ya. Kalau P plus Q sama dengan 12, QR sama dengan 18, oke. Di sini kita dapat nilai P-nya. P-nya sama dengan 12 min Q. Oke. P-nya 12 min Q. Terus R-nya sama dengan 18 per Q kayak gitu. Oke, dari sini paham? Setelah itu kedua ini kita substitusi. Ini juga kita substitusi. Ya, kita substitusi ke persamaan awalnya. P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 94 gitu ya. Oke, sebentar. Ini R-nya disubstitusi ke sini ya. Substitusi. Oke, untuk P-nya saya substitusi ke sini. Oh, jadi P kuadratnya jadi apa? Jadi di sini adalah 12 min Q kuadrat
plus Q kuadrat plus R-nya adalah 18 per Q kuadrat sama dengan 94. Oke, sampai sini paham? Kita substitusi ya. Jadi semua persamaannya dalam bentuk Q. Nah, kira-kira kalau ini diselesaikan ya, Kak Bejo nggak tahu ini nilai Q-nya berapa, tapi kita kira-kira kalau kita lanjutkan ini hitungannya, nanti dapat nggak Q berapa? Ketemu nggak Q-nya? Ya pasti ketemu. Nah, Q-nya ketemu. Oke. Jadi enaknya untuk soal menjawab soal kayak gini tuh, kita nggak harus ketemu Q-nya tuh nilainya berapa. Yang jelas dikira-kira sampai oh ini kelihatannya ketemu kayak gitu. Ya. Jadi kalau udah ketemu, udah pasti dong. Tadi apa? Kita kan pakai pernyataan 1 dan pernyataan 2 yang saling bekerja sama. Ya, jadi 1 sama 2 ini saling bekerja sama untuk menjawab nilai Q-nya. Berarti otomatis kita jawabnya lebih ke C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi 1 saja tidak cukup. Seperti yang tak katakan tadi, bahwa 1 aja nggak cukup, 2 saja nggak cukup. Jadi 1 sama 2 mereka bekerja sama untuk menyelesaikan soal tadi, yaitu nilai Q-nya. Jadi kita butuh 1 sama 2 untuk menjawab Q-nya biar ketemu kayak gitu. Oke? Gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya untuk opsi C sama D. Kalau D itu ketika 1 sama 2 sama-sama bisa, tapi nggak harus saling kerjasama. Kayak gitu ya tipsnya. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Nanti kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian pengen tips dan trik lainnya untuk pengerjaan soal-soal TPS UTBK, kalian bisa kunjungi di kita di sini.